Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengucapkan selamat datang. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja Happy Family, welcome. Dan minggu ini sudah merupakan minggu yang terakhir di bulan Juli dengan subtema yang indah, yaitu Protecting Your Family. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa udah ribuan tahun yang lalu kita melihat bagaimana negara China sebagai negara dengan jumlah penduduk yang terbesar di dunia ini ya. Mereka ingin sekali memiliki satu kehidupan yang tenang. Salah satu caranya adalah dengan membangun tembok benteng yang tinggi dan kuat. Mereka berkeyakinan tidak akan ada seorang pun yang dapat menerobosnya karena panjang, tinggi, dan sangat kuat. Tetapi saudara, di dalam 100 tahun yang pertama sejarah mencatat setelah tembok selesai dibangun, negara China saudara terlibat 3 kali peperangan besar. Dan setiap kali peperangan tersebut musuh tidak menghancurkan tembok atau memanjat tembok tersebut. Tapi bagaimana saudara bisa dikalahkan? Mereka menyogok penjaga pintu gerbangnya. Saudara sekalian, bangsa dan negara China sibuk dengan membangun tembok yang kuat dan tinggi dan besar dan kokoh. Tapi mereka lupa membangun manusia di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang bernama Jared Diamond mendapatkan hadiah award Pulitzer. Saudara sekalian, dan dia berkata bahwa negara-negara akan hancur dan ditelan saudara di dalam peradaban kehidupan dunia ini jika 3 hal yang sangat penting ini sungguh-sungguh hilang di dalam kehidupan bangsa dan negara. Yaitu yang pertama adalah tatanan keluarga. Jika tatanan keluarga sudah hancur, sudah tidak jelas lagi hubungan suami istri, orang tua, anak, saudara juga udah tidak lagi memiliki satu bonding ikatan yang kuat. Itu saudara merupakan awal dari satu kehancuran peradaban negara tersebut. Yang kedua adalah hancurkan pendidikannya. Jika orang sudah tidak lagi peduli dengan pendidikan, mereka lebih sibuk sudah sekalian mungkin dengan narkoba seperti anak-anak muda sudah sekarang yang mungkin lebih banyak fun aja dah, nggak usah kerja, nggak usah sekolah ya, nggak usah belajar. Wah, itu juga cara yang kedua untuk menghancurkan peradaban dari sebuah negara. Dan yang ketiga, hancurkanlah keteladanan dari para tokoh. Apakah tokoh di sebuah negara atau tokoh rohaniawan, apapun agamanya. Jika sudah sekalian keteladanan sudah tidak bisa dilihat lagi, mereka lebih cenderung masuk ke politik bebas, lalu kemudian jabatan jauh lebih penting dengan semua fasilitasnya, maka hal yang ketiga ini juga bisa cepat membantu untuk menghancurkan peradaban di negara tersebut. Saudara sekalian, begitu pentingnya tatanan satu keluarga. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyoroti satu kebenaran firman Tuhan. Saya ambil tema adalah managing your family. Keluarga itu harus di-manage. Bukan cuma perusahaan saudara loh, bukan cuma toko saudara. Banyak orang berhasil saudara mengembangkan usaha pekerjaan, bahkan mungkin pelayanan. Tetapi memanage keluarganya sendiri, mungkin saudara mereka tidak mampu. Hari ini mari kita melihat 2 ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Mari kita membaca bersama-sama 1 Timotius pasal 3 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Mari kita baca 1, 2, 3. Seorang kepala keluarga yang baik, ya, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya.
Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, surat ini ditulis oleh Paulus. Seorang yang bahkan tidak menikah, tidak punya istri, tidak punya anak. Tetapi Tuhan pakai dia sudah dengan ilham Roh Kudus yang luar biasa. Konteks di dalam 1 Timotius pasal 3 ini adalah syarat bagi penilik jemaat, ya, bagi pelayan Tuhan. Bukan hanya dipentingkan karakternya yang baik, ya, kalau sudah lihat ayat sebelumnya dikatakan yang punya satu istri dapat menahan diri, jangan peminum, sopan dan lain-lain. Juga kita melihat bagaimana syarat secara keahlian, ya, bisa mengajar dan lain-lain. Tetapi saudara, kita bertanya betapa menjadi penilik jemaat juga dimasukkan di dalamnya adalah bagaimana dia menjadi kepala keluarga yang baik. Nah, hari ini sudah kita mencoba melihat kebenaran ini, betapa pentingnya memimpin satu keluarga. To manage your family. Saudara sekalian, bagian yang pertama kita lihat dari ayat 4 adalah leading your children. Memimpin anak-anak kita. Kalau kita membaca di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kita mendapatkan saudara satu pernyataan berupa kata benda, yaitu seorang kepala keluarga yang baik. Tetapi ketika saya memeriksa di dalam bahasa asli saudara yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan tepat, ternyata yang dipakai bukan kata benda, bukan kepala keluarga yang baik, tetapi saudara yang dipakai adalah kata kerja. Coba saya akan tampilkan ayat 4 dalam bahasa Inggrisnya. One that ruleth well his own house. Seseorang yang memimpin dengan baik keluarganya sendiri. Jadi bukan hanya sekedar seorang kepala keluarga yang baik. Ya, bukan kata benda. Yang baik tuh baik apa? Sabar, ya, pintar kerja, bukan. Tetapi baik dalam memimpinnya. Seorang yang dapat memimpin keluarganya sendiri dengan baik, memiliki anak-anak in subjection, ya, di dalam ketaatan with all gravity, dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Itu kalau saya terjemahkan. Nah, sudah kita bisa melihat bahasa Inggris memakai kata kerja to rule, to manage, ya, memimpin, memanage, mengatur. Saudara punya perusahaan, punya toko atau pekerjaan, kalau saudara mau itu berhasil, berkembang, harus di-manage. Setuju ya? Gereja juga enggak mengalir gitu-gitu sendiri. Harus ada manajemennya juga. Saudara, tetapi berapa banyak dalam kehidupan keluarga? Mungkin karena tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat penting sehingga tidak di-manage dengan baik. Kata to rule, to manage di dalam bahasa Yunaninya, saya ambil sudah nggak usah dihafalkan ya. Tapi untuk kita bisa mengerti secara mendalam, bahasa Yunaninya adalah proistemi. Proistemi ini terdiri dari dua kata. Pro yang artinya before, histemi to place, to stand. Jadi seorang kepala keluarga harus stand before, berjalan di depan, memimpin. Pemimpin itu di depan, kasih contoh, kasih aba-aba. Betul nggak saudara? Pemimpin pujian yang baik, dia kasih contoh nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Nggak marahi jemaatnya. Kok nggak mau tepuk tangan? Nggak punya tangan ya? Loh, ya nggak usah gitu. Dia contohkan aja dari dirinya penuh sukacita. Ini saudara, to stand before. Nah, kata proistemi ini
Saya periksa sudah dipakai di ayat-ayat lain di dalam perjanjian baru. Memiliki kata yang sama ini, proistemi ini. Yang pertama saya jumpai itu di dalam surat Roma 12 ayat 8. Ketika Paulus sedang memberikan saudara deretan karunia-karunia roh. Ya. Termasuk di dalamnya adalah karunia roh untuk memberi pimpinan. Memberi pimpinan, memiliki kata yang sama ini, proistemi. Yang kedua dipakai di 1 Timotius 5 ayat yang ke-17, kata memimpin ini juga muncul. Penatua-penatua yang baik pimpinannya. Nah ya, patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Kata memimpin proistemi muncul di sini. Sungguh-sungguh memimpin, dia bekerja keras dengan jerih payah, berkhotbah dan mengajar. Kata yang ketiga saya jumpai di 1 Tesalonika 5 ayat 12. Ya, di situ dikatakan sudah seorang yang sungguh-sungguh, coba munculkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin. Ya ini pakai kata proistemi tadi. Ya, memimpin kamu di dalam Tuhan dan yang menegur kamu. To lead your family. Stand before them. Nah bagaimana saudara? Kepemimpinan itu bisa dikatakan baik, sebab dikatakan seorang kepala rumah tangga harus memimpin keluarganya sendiri dengan baik. Bagaimana standar baiknya? Siapa saudara yang memberikan jurinya itu siapa? Ternyata dilihat dari buahnya. Buah kepemimpinannya itu kalau kita baca tadi di dalam 1 Timotius 3 ayat yang keempat. Having his children in subjection with all gravity. Rupanya sudah kepemimpinan yang baik itu dilihat dari buah kepemimpinannya. Yang pertama, anak-anaknya itu bisa taat, penuh dengan hormat. Ini arti yang pertama dari subjection. Ketika saya periksa arti saudara dari subjection, bahasa Yunaninya itu hupotage. Ya hari ini saya memunculkan kata-kata ini supaya saya mengerti kualitas ya di dalam ayat-ayat ini hidup sekali, meaningful, penuh dengan makna. Arti daripada hupotage ini adalah to submit, to obey. Menundukkan diri, menaati. Kata yang sama hupotage ini dipakai di 2 Korintus 9 ayat 13. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Ketaatan kamu akan Injil Kristus. Ini dipakai nih hupotage. Ketika kita menaati firman Tuhan, saudara dengan penuh hormat. Ya, seperti kita menghormati Tuhan sendiri, sang pemberi firman. Di dalam Galatia pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tidak mau tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Nah ini saudara, kalau kita lihat konteks Galatia pasal 2. Paulus sedang mengingatkan ada penyelusup-penyelusup palsu. Dipakai istilahnya ada saudara-saudara palsu. Yang memberitakan Injil yang lain. Itu sebabnya dia menasihatkan sesaat pun. Kami tidak mau mundur dan tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada mereka. Yaitu saudara-saudara palsu itu yang memberitakan Injil yang lain. Di dalam Galatia 1, Paulus berkata, seandainya ada seseorang datang kepadamu, bahkan dia malaikat sendiri turun, memberitakan Injil yang lain, kamu jangan menerimanya, terkutuklah dia. Sudah hari-hari ini ya,
kita melihat begitu banyak penyesatan-penyesatan yang tidak kentara. Mungkin pemberitanya seorang yang tegas, seorang yang menyampaikan hidup yang suci, hidup yang kudus, wah luar biasa, mungkin pinter. Tapi dari mana kita bisa tahu kalau itu adalah Injil yang palsu? Saudara, bukan ngajari caranya nyanyi, bukannya. Ada gereja sudah nggak pakai tepuk tangan, nggak pakai musik. Mereka bukan gereja yang sesat. Itu hanya tata ibadah saja, tidak mutlak. Ada yang berdoa angkat tangan, ada yang lipat tangan, ada yang tutup mata. Kalau saudara ke Israel, waduh mereka doa sambil goyang-goyang ya. Apakah yang nggak goyang-goyang sesat? Tidak, itu tidak mutlak. Tetapi saudara, yang disebut penyesatan adalah ketika yang very basic itu sudah disesatkan, itu sudah diselewengkan. Dan biasanya yang diselewengkan adalah mengenai ketuhanan Kristus, Tritunggal. Saudara sekalian, ketika ada pengajaran berkata bahwa Yesus Kristus ketuhanannya, kealahannya lebih rendah daripada kealahan Bapa surga. Waduh, saya kaget saudara. Sebab ini adalah satu doktrin yang sungguh-sungguh dipegang saudara oleh gereja Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita mempercayai Allah Tritunggal. Satu hakikatnya Allah. Allah Bapa sama dengan Allah Putra, sama dengan Allah Roh Kudus dalam hal hakikat. One nature, but in three persons. Dalam tiga pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Putra, pribadi Roh Kudus. Allah Bapa tidak lebih besar daripada Allah Putra. Yesus tidak diciptakan oleh Allah Bapa. Firman Tuhan berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu menjadi daging, yaitu Kristus. Jadi saudara sekalian, benar apa yang dikatakan Paulus. Tantangan yang dihadapinya sudah ribuan tahun. Sekarang kita masih hadapi, bahkan lebih hebat lagi. Itu sebabnya kita melihat ayat ini dipakai. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita bisa melihat anak-anak boleh taat dengan penuh hormat. Saudara mungkin punya anak, ada yang taat, tapi mungkin tidak penuh hormat. Sambil ngomel, iya nurut sih nurut. Karena papanya galak, otoriter. Kalau nggak nurut, duit nggak keluar. Wah ya terpaksalah nurut. Sambil dalam hatinya ngedumel, awas ya. Kalau besok-besok aku bisa kerja sendiri, bisa cari uang sendiri, tunggu ya. Tunggu saatnya, aku sekarang terpaksa. Nah ini namanya saudara tidak taat dengan penuh hormat. Buah kepemimpinan bisa dilihat ketika saudara anak itu nurut penuh hormat. Karena apa? Papanya, mamanya menjadi teladan. Stand before you. Ya. Subjection itu menjadi hasil, menjadi buah. Dan yang kedua saudara yang dipakai, in subjection with all gravity. Kata ini yang dipakai yang kedua, artinya adalah anak taat dengan kesungguhan, dengan sungguh-sungguh, bukan sembarangan, bukan asal-asal, bukan cuek, bukan, tapi dengan kesungguhan. Bahasa Yunani dari gravity adalah semnotetos. Ya nggak usah diapal ya, tapi cukup memahami bahwa arti ini luar biasa. Dignity, seriousness. Taat dengan keseriusan, taat dengan martabat, dignity. Saudara, kata semnotetos ada dalam perjanjian baru di dalam 2 ayat. Ya. 1 Timotius 2 ayat 2, ketika Rasul Paulus saudara memberikan satu ajakan untuk kita berdoa bagi para pembesar pemerintah di atas kita. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini bagian yang belakang kehormatan inilah saudara memakai kata semnotetos itu.
Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu. Wah ini salah ya, oke ini. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur. Nah ini sudah kata semnotetosnya muncul di sini. Bersungguh-sungguh di dalam pengajaranmu. Sungguh-sungguh setiap kali. Setiap kita satu kali sudah akan dihakimi. Termasuk saya sebagai pengajar. Pengajar itu tuntutannya banyak loh. Betul ya? Nah, kalau enggak sungguh-sungguh. Saya prihatin kalau ada hamba Tuhan berani mengajar sambil memberi kesaksian yang berlebihan yang dia tidak alami. Supaya kelihatan hebat, spektakuler. Waduh. Firman Tuhan berkata jangan menambahi, jangan mengurangi. Ya. Jadilah teladan bersungguh-sungguh di dalam pengajaranmu. Jadi saudara-saudara sekalian di dalam bagian yang pertama ayat yang keempat. How to manage your family. Itu adalah dengan memimpin keluargamu sendiri dengan baik. Kata baik di sini dibuktikan dengan buah kepemimpinannya. Yaitu anak-anaknya bisa taat dengan penuh hormat. Anak-anaknya bisa taat dengan penuh kesungguhan. Kita semua akan menguji itu, meneliti itu. Di dalam Alkitab saya memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama, Abraham menurut saya adalah bapa yang berhasil. Di dalam membangun satu bonding dengan anaknya yang bernama Ishak. Terbukti sudah ketika Tuhan memberikan perintah agar Ishak ini dipersembahkan menjadi korban bakaran. Coba kita lihat Kejadian 22 ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Berarti anaknya enggak lagi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun loh. Udah kasih kayu di bahunya, mungkin udah remaja ini 12 tahun, 13 tahun udah kuat. Di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bukti bahwa Ishak bukan lagi anak kecil, dia sudah punya pemikiran yang kritis. Ketika dia bertanya kepada papanya Abram, "Bapak," saut Abram, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api, kayu, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kritis kan? Loh, Pak, yang pentingnya tuh loh belum ada. Korban bakarannya di mana, Pak? Ya. Sudah di sini juga jelas hubungan papa dan anak baik ya. Bisa komunikasi. Saudara jangan bangga kalau punya anak itu takut sama saudara sampai enggak berani cerita. Waduh anakku paling takut sampai enggak pernah cerita apa-apa. Salah sudah. Ya. Enggak ada komunikasi, tiba-tiba aja sudah dikagetkan dengan satu berita nanti. Ishak bisa komunikasi, bisa tanya sama papanya. Boleh kritis, boleh tanya, "Pak, kita lo naik, katanya diperintahkan Tuhan akan mempersembahkan korban. Kayu sudah saya pikul, papa sudah bawa pisau api juga. Korbannya mana, Pak?" Lihat sudah, apa jawab Abraham papanya? "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini jawaban yang gak masuk akal ya. Mana Pak? Oh nanti Tuhan sediakan. Oh apa di atas gunung ada yang jual korban domba? Apa baru tahu? Nggak ada. Lalu dari mana? Tapi lihat sudah di sini. Ishak mempercayai papanya. Bahwa Tuhan akan menyediakan. Inilah kata pertama muncul Jehovah Jireh. Ya, the Lord who provides. Allah yang menyediakan. Ini kata di sini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak. Nah, ini sudah jalan terlalu jauh nih. Ishak bisa bilang, "Papa bohong ya. Tadi bilang Tuhan akan sediakan. Kok sekarang aku sih yang diikat? Yang bener dong Pak, yang bener. Eling Pak, eling, sadar Pak. Nyebut mungkin gitu ya. Ini kok aku diikat sih, gimana nih Pak? Papa mau bunuh saya?" Kira-kira begitu kan. Tapi saudara lihat di sini, enggak ada pemberontakan.
Diikatnya Ishak anaknya, diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Bukan nggak berhenti sampai di situ, nggak cuma diikat. Tapi dikatakan Abraham keluarkan pisaunya, mengulurkan tangannya, lalu mau menyembeli anaknya. Wah ya, sudah sayang nggak di story ya peristiwa itu. Di sini kita melihat kenapa Ishak, apakah Ishak ini disable, kebutuhan khusus? Enggak, pinter. Tapi kenapa dia tidak berontak? Karena dia taat kepada papanya dengan penuh hormat. Dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Abraham dalam hal ini berhasil. Dia punya buah kepemimpinan. Dan benar saja begitu dia mau melakukan ini, dengar suara. Abraham, jangan lakukan itu. Aku sudah menyediakan betul-betul ada domba jantan yang tersangkut semak belukar. Bapak Ibu, kita bisa melihat contoh yang luar biasa. Contoh yang negatif kita bisa lihat dari seorang pemimpin agama namanya Imam Eli. Dua anaknya pun kalau sekarang saya aplikasikan kerja di gereja ini. Tetapi saudara, dua anak Imam Eli ini suka berzina dengan pelayan-pelayan perempuan di pelataran rumah Tuhan. Waduh, sedih sekali. Dua anak Imam Eli ini juga suka korupsi. Kalau sekarang ya buka brankas, ngambilin duit gereja. Wah, ini terjadi. Saudara, kenapa bisa begitu? Seorang yang memiliki kedudukan di dalam agama, di dalam masyarakat, saudara, mungkin dia berhasil dalam pekerjaan, belum tentu bisa mendidik anak-anaknya punya ketaatan yang penuh hormat dan kesungguhan. Contohnya Imam Eli. Saudara mau tahu apa yang menyebabkannya? Biar firman yang menjawab. Coba kita membaca 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapakah engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku? Jadi saudara, ini teguran Tuhan kepada Imam Eli. Ternyata Imam Eli sendiri sebagai ayah, sebagai papa, sebagai hamba Tuhan serakah, tamak terhadap korban sembelihan, korban sajian yang diperintahkan Tuhan. Oh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi saudara, kita bisa melihat, bisa mendapatkan jawaban kenapa anaknya pun melakukan hal-hal yang jauh sudah dari perintah Tuhan. Lalu bagaimana sudah hubungan dia dengan anak-anaknya? Kita melihat, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Saudara, ada dua tipe orang tua ya. Satu orang tua, saudara, yang tegas, marah kalau anaknya melakukan sesuatu yang salah. Wah, bisanya marah, ancam dan sebagainya. Tapi ada orang tua yang pasif. Kalau orang tuanya bikin salah, dia takut, dia cuma paling bilangin, nah ngapa sih kamu kayak begitu, kamu Kristen loh, aduh nanti orang ngomong apa, cuma begitu. Enggak ada ketegasan. Takut anaknya marah, takut nanti anaknya enggak mau menyapa. Ya, ini adalah tipe kepemimpinan yang very passive. Inilah sudah tipe kepemimpinan Imam Eli. Dia menghormati anak-anaknya lebih daripada dia menghormati Tuhan. Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian. Bukan kasih Tuhan bagian terbaik diambil untuk dirinya. Satu ayat lagi saudara, Tuhan memberitahu ini yang menyebabkan Imam Eli tidak berhasil saudara. Menghasilkan buah kepemimpinan sebagai seorang kepala keluarga. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tapi tidak memarahi mereka. Waduh, udah tahu nih salah, malah dibela. Udah tahu nih anaknya narkoba, masuk penjara, malah disogok. Berapapun tak bayar, asal jangan di penjara. Kira-kira gitu ya. Udah tahu nih menggelapkan uang, biarlah seharusnya dia terima hajarannya. Ini enggak, aduh jangan. Kamu sudah tahu dosa yang dilakukannya, tapi kamu enggak memarahi mereka. Sudah saya membaca the true story.
ketika di dalam satu pemakaman, seorang pendeta dengan jemaat 10.000. Saudara-saudara sekalian, jemaat menangisinya. Mereka memberikan testimoni yang begitu hebat. Hamba Tuhan ini sungguh-sungguh dikenal sebagai hamba Tuhan yang berhasil memanage gerejanya. Jemaatnya aja udah lebih dari 10.000. Dia punya pelayanan yang luas melalui televisi. Jemaat bersaksi betapa kasih dan kepedulian, kemurahan hati hamba Tuhan ini dirasakan oleh jemaat. Mereka juga menyaksikan bagaimana mereka didoakan, pelayanannya penuh dengan keajaiban dan mujizat. Namun, selama kesaksian itu disampaikan oleh jemaat-jemaat, seorang perempuan, saudara, di samping ibunya berkata demikian. Siapakah orang yang dibicarakan oleh orang-orang ini dalam pemakaman tadi? Ini dalam perjalanan pulang. Apakah ia pria yang sama yang sudah membesarkan kita? Ternyata ini anak perempuan pendeta ini. Dan ternyata anak perempuannya adalah pengerja seks secara komersial. Pelacur kelas tinggi. Jadi anaknya tanya, "Mama, apa betul itu? Yang dibicarakan itu adalah papa." Dusta itu. Saudara lakinya bernama Jack berkata, "Iya, itu bohong. Dia narkoba. Juga drug dealer." Kita nggak pernah merasakan kehebatan papa seperti yang dibicarakan oleh orang-orang di atas tadi. Mereka tidak sedang bicara dusta, anak-anakku, mamanya berkata. Ayahmu memang seorang hamba Tuhan yang hebat, yang baik. Namun dia adalah seorang suami dan ayah yang buruk. Ia merawat dan mengembangkan gereja, namun ia meninggalkan keluarganya tidak terurus. Saya adalah istrinya. Gereja adalah gundiknya. Dan papamu lebih cinta kepada gundiknya sambil mengabaikan istrinya. Ia memenangkan gereja, namun dia sudah kehilangan keluarganya. Sudah sedih sekali saya membaca cerita nyata ini. Tetapi kisah ini juga boleh sungguh-sungguh sudah sekalian menjadi tolok ukur dalam kehidupan kita. Keberhasilan pendeta ini bisa diganti dengan keberhasilan saudara dalam dunia usaha, pekerjaan. Mungkin sudah seorang profesional, mungkin seorang yang sangat sukses dalam dunia pendidikan, dalam dunia bisnis yang hebat. But how about your family? Bagaimana dengan anak-anak saudara? Bagaimana dengan istri saudara? Saudara-saudara sekalian, jika ada sesuatu yang miss, biarlah kita tidak rasa rendah diri. Kita percaya bahwa belum terlambat. Kita bisa memperbaikinya bersama Tuhan. Sekarang mari kita melihat bagian yang kedua setelah leading your children. Kita melihat 1 Timotius 3 ayat yang kelima. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kata yang dipakai di sini sudah di ayat yang kelima, bahasa Yunaninya adalah epimeleomai. Epimeleomai. To have concern for. Saudara-saudara sekalian, kalau saya mau bandingkan kata epimeleomai ini. Ada kata yang hampir sama tapi bahasa Ibrani di dalam Kejadian 44 ayat 21. Ketika dikatakan mata Yusuf yang sudah menjadi perdana menteri itu memandang Benyamin, adiknya yang sudah gak ketemu dengan dia belasan tahun. Karena adiknya ada di tanah Kanan, dia ada di Mesir. Dia memandang adiknya dengan penuh perhatian, dengan penuh kerinduan, dengan penuh kasih. Kata ini mirip sekali. Dan saudara, satu-satunya kata yang sama di dalam perjanjian baru yang memiliki pengertian epimeleomai seperti
di dalam 1 Timotius 3 ayat 5. Ternyata dicatat di dalam Injil Lukas 10 ayat 34 dan ayat 35. Ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang Yahudi yang dirampok, lalu kemudian dipukul habis-habisan hampir mati. Lalu lewatlah seorang imam, orang Yahudi. Hanya melewatinya, enggak menolong orang yang sekarat ini. Yang kedua, lewatlah orang Lewi, juga enggak menolong apa-apa. Datanglah orang yang ketiga. Siapa saudara? Orang Samaria yang baik hati. Coba kita baca saudara ayat ini. Ini memakai kata epimeleomai. Lalu ia pergi kepadanya, orang Samaria ini, membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini sudah kata yang sama dalam bahasa asli yang ada di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 5. Dipakai di sini, epimeleomai, dan merawatnya. Lalu kemudian saudara, apa yang dilakukan keesokan harinya? Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya rawatlah dia. Pakai lagi itu. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ada belas kasihan, ada kemurahan hati, ada kelemah lembutan di balik kata epimeleomai ini. Saudara, apa yang diperlukan di dalam memanage family? Yaitu ini saudara. Not just leading your family, but to care for your family. Memberi perhatian. Memberi perhatian itu saudara tidak cuma bisa lewat WhatsApp. Mengorbankan waktu, tenaga, uang, kesempatan. Mungkin itu kesempatan bisnis saudara yang hebat. Tapi anaknya hari itu saudara wisuda. Apa wisuda taman kanak-kanak, wisuda SD. Sekarang kan semua wisuda kan. Ya, semua pakai toga saudara. Ya, apakah playgroup, kindergarten, primary, junior high, senior high. Tapi hari itu sudah ada pertemuan bisnis. Anaknya bilang, "Pa, Ma, datang ya aku di wisuda." Oh nggak bisa, ini bisnis kesempatan. Bisa sekolahkan kamu masa depan. Tapi saudara bisa dapat kesempatan bisnis lain hari. Wisuda, nggak bisa wisuda khusus. Nah, anak itu akan mengingat seumur hidupnya. Ini cuma salah satu contoh. Ketika anak saudara datang, saudara ketika sudah pulang dari kerja bawa mainan mobilnya, "Papa ini rusak." "Aduh dah buang aja, besok papa beli baru." Sana-sana papa repot capek tahu nggak? Waduh, itu kesempatan saudara memberi waktu. Paling tidak you have to try. Coba sih papa lihat mobilnya gimana. Udah coba, aduh nggak bisa ini nak. Udah ayo nanti besok sama papa. Nah itu lain, ini nggak dilihat pun enggak. Saudara pikir bahwa uang menggantikan waktu saudara? Uang bisa menggantikan bonding saudara. Hubungan kasih sudah memberi perhatian. Ketika anak saudara laki, waduh pingin gulat-gulatan dengan papanya. "Aduh papa udah capek. Mama, aduh mamanya sibuk sama gadget, ngisi Instagram terus sama Facebook. Supaya anaknya anteng, ini nih mama kasih HP yang lain ya kamu ya." Waduh. Saudara, HP menjadi painkiller buat anak-anak kita. Supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita anteng, diem. Wis jangan ganggu mama, jangan ganggu papa. Sana sama suster ya, sama pembantu, sama grandma, sama grandpa ya. Waduh. Do you care for your children? Apakah saudara masih mau mendampingi istri jalan-jalan atau ini nih duitnya, jalan-jalan dewek. Padahal istri mungkin membutuhkan pribadi saudara, membutuhkan orangnya lebih daripada uangnya. Ya.
Ada cerita yang aneh memang sudah perempuan itu ya. Saudara mungkin lihat di YouTube. Ya satu kali suami udah jalan-jalan muter-muter, akhirnya istrinya bilang, "Pak, bagus yang hitam apa merah?" "Ya terserah lah, kamu punya hitam punya nggak punya, udah merah lah." Udah ya, papanya, suaminya tunggu sudah di tempat parkir. Udah beli, udah nih, loh kok beli yang hitam? Tadi udah tanya, katanya tanya saya bagus merah. Tahu gitu nggak usah tanya. "Oh Pak, ini lebih murah." "Oh ya, yang hitam lebih murah." "Iya, berapa?" 800.000. "Oh ya, yang merah berapa?" 500.000. "Loh kan lebih mahal." "Enggak Pak, ini lebih murah. Aslinya 1,6 juta. Di diskon 50%. Aduh, ya ini bahasanya perempuan. Saya waktu dengar ini, Han, ngerti nggak Han? Ini bahasa perempuan ini. Ya nggak ngerti, makanya sudah ya. Perempuan nih makhluk yang aneh, sulit dimengerti itu ya. Tas 800 sama 500 mesti ya udah jelas ini nggak pakai diskon 500 mesti lebih murah. Tapi istri bilang, ini lebih murah, harga aslinya 1,6. Ya saudara, tapi kalau sudah ditemenin, namanya istri sudah dijawab, sudah seneng. Bapak Ibu, apakah kita meluangkan waktu dengan penuh kasih? Dengan penuh perhatian. Seperti orang Samaria yang baik hati. Mestinya dia yang naik keledai, mungkin ada urusan bisnis ini, dia dikejar waktu. Tapi karena dia melihat bahkan ini orang yang dia nggak kenal, bahkan ini musuhnya yang sering menolak, mengejek dia ini. Ya, mungkin kalau saya gambarkan, ini orang Yahudi, ini orang totok. Orang Samaria ini jauh. Sorry saudara ya, sorry ya. Karena Samaria ini memang kawinnya campuran. Yang ini mungkin asli nggak campuran. Jadi sering menghina. Tapi ketika saat yang sulit tiba, ternyata yang dianggap musuhnya ini menolong dia. Saudara, orang yang terluka ini taruh di atas keledainya. Berarti dia harus jalan dong. Dia harus jalan. Waktu yang seharusnya bisa ditempuh sejam, bisa berkali lipat. Dia mengorbankan tenaganya, dia korbankan uangnya, dia bayarin semua hasil operasinya, mungkin juga bedahnya, penginapannya. Bahkan berkata, "Saya pulang dulu ya, nanti kalau kurang saya datang lagi, saya bayar semuanya." Inilah saudara epimeleomai, dipakai di sini luar biasa. Menggambarkan kepala keluarga yang memberi perhatian kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Sampai firman Tuhan berkata, saya ulang ayat terakhir ini. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang kelima ini. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah dia dapat mengurus jemaat Allah? Kalau saya lebih luaskan, bagaimanakah ia dapat memimpin pekerjaannya? Bagaimanakah dia bisa memimpin bangsa dan negaranya? Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.